Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5212117. Mata kuliah telah kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio, MPD. Materi pertemuan ke-7. Baiklah, pada materi ke-7 ini kita akan membahas materi tentang memahami elemen-elemen kurikulum, standar proses, standar penilaian. Kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. 1. Standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. A. Standar proses kurikulum 2013. Menurut Kemendikbud, dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 untuk SMA, mata pelajaran geografi, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta psikologi siswa. B. Standar proses kurikulum darurat. Kurikulum darurat yang difungsikan sebagai penyederhanaan kompetensi dasar, yaitu modul pembelajaran berisi panduan untuk guru, asisten dalam hal ini yaitu orang tua atau wali siswa itu sendiri. C. Standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka pasal 2 ayat 1 yaitu standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Pasal 2 ayat 2 yaitu standar proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. 2. Standar penilaian. Standar penilaian yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. A. Standar penilaian kurikulum 13. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, dan C. Keterampilan. B. Standar penilaian kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat ini, peserta didik dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk lanjut pembelajaran tingkat selanjutnya. C. Standar penilaian kurikulum merdeka. Di era kurikulum merdeka, istilah penilaian mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat kita cermati di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang diundang tanggal 26 April 2022. Pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk A. Penilaian formatif, dan B. Penilaian sumantik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.